Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepertinya ibu belum berkenalan dengan kalian ya. Baik, tak kenal maka tak sayang, jadi ibu akan memperkenalkan diri. Anak-anak, nama ibu Asmaul Husna, kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Hana. Salam kenal ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini, Ibu mau kasih sedikit slogan nih buat kalian agar pembelajarannya bisa lebih semangat. Slogannya itu, ketika Ibu bilang kelas 3, kalian jawab cerdas, terampil, dan ceria. Gimana? Bisa tidak anak-anak? Kita coba ya. Kelas 3. Pintar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kegiatan pembelajaran pada hari ini, tolong persiapkan alat tulis terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, pada kegiatan hari ini, kita akan belajar mengenai tema 3 subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Serta anak-anak diharapkan mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke anak-anak, Ibu mau slogannya dong. Kelas 3. Baik, Ibu mau bertanya nih, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya, benda itu apa sih? Pintar, betul sekali. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki wujud menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda juga dapat diukur. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Kira-kira di sekeliling kita ada benda apa saja ya anak-anak? Coba tolong sebutkan. Bagus anak-anak. Nah, dari pengertian yang Ibu jelaskan, berarti kita bisa mengetahui nih anak-anak, ciri-ciri dari benda yaitu benda memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Sementara, untuk wujud benda ada 3 bentuk. Di antaranya, terdapat benda yang wujudnya padat, benda yang wujudnya cair, dan benda yang wujudnya gas. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Anak-anak tahu nggak nih, benda hidup itu apa ya? Baik, benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Dari penjelasan Ibu, menurut kalian, contoh benda hidup apa saja ya? Pintar. Contoh benda hidup diantaranya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian, benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya, koin, kunci, dan juga buku. Nah, mengapa ya buku, koin, dan juga kunci tergolong sebagai benda mati? Betul sekali, karena mereka tidak memiliki ciri-ciri kehidupan ya anak-anak. Dan kebanyakan benda di sekitar kita selain manusia, tumbuhan, dan hewan, semuanya adalah benda mati. Sampai di sini kalian paham? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Di sekitar kita ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Nah, Ibu, bagaimana sih cara kita membedakan benda atau bukan benda?
Cara kita membedakan apakah itu benda atau bukan benda, anak-anak bisa langsung amati apakah sesuatu tersebut menempati ruang dan memiliki massa. Kalau sesuatu tersebut memiliki ruang, memiliki massa, ada wujudnya, berarti itu adalah benda. Nah, kalau sesuatu tersebut tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa, maka sesuatu tersebut bukan benda. Baik anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana cara membedakan benda atau bukan benda, teman-teman atau anak-anak tolong perhatikan sesuatu yang ibu tampilkan ya. Yang pertama, ibu di sini menyiapkan air. Anak-anak, menurut kalian air ini termasuk benda atau bukan benda ya? Air kira-kira memiliki massa tidak? Iya, menempati ruang tidak? Betul sekali. Air bisa menempati ruang sesuai dengan wadahnya. Di sini ibu meletakkan air dari gelas menuju mangkok. Nah, air memiliki wujud tidak? Nah, air memiliki wujud, yaitu cair. Berarti air termasuk benda ya anak-anak. Selanjutnya, cahaya senter. Kira-kira cahaya senter menempati ruang atau tidak ya anak-anak? Betul sekali tidak, karena cahaya tersebut merupakan hasil dari pantulan atau sorotan yang ditimbulkan dari senter tersebut. Nah, senter memiliki massa atau tidak? Pintar sekali, senter tidak memiliki massa. Cahaya senter memiliki wujud tidak anak-anak? Tidak. Bingung ya, cahaya senter itu wujudnya seperti apa? Berarti cahaya senter merupakan bukan benda. Nah, anak-anak, dari dua contoh yang ibu berikan tadi, kalian sudah paham belum bagaimana cara membedakan benda atau bukan benda? Wah, pintar sekali. Kita slogan dulu yuk biar tambah semangat. Kelas 3. Yeay, tepuk tangan dulu. Kita lanjut belajar lagi ya. Sekarang yaitu sifat fisik benda. Sifat fisik itu apa, Bu? Oke, sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasar 1. Warna benda, 2. Bentuk benda, 3. Ukuran benda, 4. Wujud benda, 5. Kekuatan benda, 6. Keadaan permukaan benda, dan 7. Bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu warna benda. Dapat kita amati berdasarkan warnanya, benda di sekitar kita beragam warnanya. Coba kalian sebutkan, ada benda dan warnanya apa saja di sekitar kalian? Baik, pintar sekali. Nah, selanjutnya yang kedua, benda dapat kita amati berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk, di antaranya bentuk segitiga, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu benda dapat diamati berdasarkan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam ukurannya anak-anak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Sifat fisik selanjutnya yaitu wujud. Benda di sekitar kita mempunyai wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Sifat fisik selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan kekuatannya. Ada benda yang kuat dan ada benda yang mudah rapuh. Selanjutnya, benda dapat kita amati berdasarkan keadaan permukaannya. Ada yang halus, licin, kasar, dan kesat. Sifat fisik yang terakhir yaitu benda dapat diamati berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, di sekitar kita ada banyak benda yang berbeda bahan penyusunnya nih anak-anak. Di antaranya ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca,
logam, dan sebagainya. Baik anak-anak, berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, silahkan kalian mengamati dan menuliskan mengenai benda yang ada di sekitar kalian berdasarkan sifat fisiknya ya. Baik, apakah sudah selesai? Pintar sekali anak-anak Ibu. Nanti akan Ibu periksa satu persatu ya. Anak-anak, tidak terasa, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya, kita main tebak-tebakan yuk. Terkait pembelajaran kita pada kali ini. Kira-kira kalian mau tidak nih? Baik, ada 2 soal saja ya. Soal pertama yaitu ada sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium, tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Apakah itu? Betul sekali, pintar anak-anak Ibu. Jawabannya adalah gas. Soal terakhir, aku bisa melarutkan sesuatu zat. Permukaanku tenang dan akan selalu datar. Aku selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya. Apakah aku? Betul, jawabannya adalah benda cair. Ibu mau refleksi nih tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana sih perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan belajar hari ini? Kira-kira ada yang mendapat kesulitan ketika memahami pembelajaran? Wah, alhamdulillah, sepertinya anak-anak Ibu sudah menguasai pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sekarang, Ibu izin untuk memberi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu benda yang ada di sekitar kita memiliki fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni benda hidup dan juga benda mati. Kemudian, sifat fisiknya kita bisa lihat berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, kekuatan, dan lainnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, memiliki wujud, dan menempati ruang. Itu dia anak-anak mengenai pembelajaran aneka benda di sekitar kita. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan dan bagaimana Tuhan mempersiapkan alam dengan aneka benda-benda yang akan memenuhi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengar dan menyimak penjelasan yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.